Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Safat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Seorang Elia diperintahkan Allah untuk pergi melakukan sebuah misinya kepada bangsa Israel yang telah kembali menyembah Allah lain. Perjalanan kali ini bagi Elia tidak mudah. Namun Allah tetap menyertai dan menyediakan segala sesuatu bagi Elia. Bahkan Allah memerintahkan seorang janda untuk membantunya. Ya, seorang janda yang diperintahkan Allah untuk memberi makan dan minum kepada Elia. Dalam konteks Yahudi yang kita ketahui, hukum Taurat memerintahkan orang-orang untuk memelihara janda, karena mereka adalah orang-orang yang tidak punya lagi seorang yang dapat melindungi mereka dari segala sesuatu. Tetapi di sini kita melihat Allah memakai seorang janda yang dianggap tidak ada nilainya dan asing untuk Elia. Dan mungkin dalam kehidupan nyata, Tuhan pun mengirimkan seorang asing yang tak kita kenal untuk menolong kita. Berbagai cara Tuhan lakukan dalam bentuk mengasihi umatnya, termasuk orang lain yang seringkali kita tidak melihatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Elia yang menuruti dan taat dalam setiap perintah yang Allah berikan kepada dirinya. Sesampainya Elia di Sarfat, firman Allah kepada Elia tergenapi. Baru saja ia sampai di pintu gerbang, kuasa Tuhan begitu nyata. Nampak seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu untuk ia hidup. Bayangkan, perintah yang baru saja Allah sampaikan terjadi saat itu. Elia yang melihatnya pun meminta kepada janda itu minum. Simbol keramahan bagi mereka jika ada seorang yang meminta minum kepada mereka. Tetapi biasanya seorang tamu atau pendatang akan meminta minum kepada mereka yang memiliki harta yang berlebih. Tidak seperti janda dari Sarfat ini yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan Elia tidak hanya meminta minum, tetapi ia juga meminta dibuatkan roti. Padahal ia tahu bahwa yang berhadapan dengan dirinya adalah seorang janda. Di mana belas kasihan Elia, bisa kita bilang begitu ya. Janda ini tidak memiliki apapun. Bahkan jika dia membuatkan Elia dulu roti, maka dirinya dan anaknya tidak akan makan. Kejamkah Elia? Tentunya tidak. Sebab dengan cara ini Tuhan memelihara janda dan anaknya tersebut. Jika janda ini bersedia dan rela membagikan
apa yang menjadi satu-satunya nafkahnya kepada Elia. Dan kita melihat bahwa janda dari Sarfat ini bersedia dan rela. Dan kita melihat bahwa Tuhan cukupkan sang janda dan anaknya. Minyak dalam buli tidak pernah habis, dan tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Kerelaan memberi dari kekurangan seperti janda dari Sarfat ini mengajarkan kita bahwa kesediaan diri dan rela berbagi yang terpenting dalam wujud misi Allah yang nyata, meskipun itu tidak menguntungkan bagi kita. Maukah kita melakukan hal yang sama seperti janda dari Sarfat ini? Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami ketika kami tidak mensyukuri berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini yang membukakan hati dan pikiran kami, melihat seorang janda dari Sarfat yang memberikan dari kekurangannya. Ajarkanlah kami juga memampukan kami untuk melakukan seperti yang janda dari Sarfat ini lakukan kepada Elia. Kepadamu Tuhan kami berdoa. Amin.